107.5 SAS FM. Make Muslim grow smart. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok sedikit ya yang jawabnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Hadirin hadirat jamaah Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya rahimakumullah. Sungguh kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita termasuk hamba-hambanya yang mau, yang perhatian terhadap undangan Allah Subhanahu wa taala untuk sholat berjamaah di masjid ini. Moga-moga di sepanjang tahun kita termasuk hamba-hambanya yang peduli terhadap undangan Allah SWT. Begitu mendengar suara azan, kita penuhi undangan itu, karena undangan itu undangan yang sangat mulia, undangan paling mulia di atas bumi ini, bahwa memenuhi panggilan azan adalah ciri khas orang-orang yang bertakwa. Maka mari kita ukur diri kita masing-masing. Jika Ramadan makin akhir, kita makin meningkat, makin peduli, makin perhatian untuk datang ke masjid, untuk berjamaah di masjid, maka itu tanda ketakwaan kita meningkat. Tapi sebaliknya, jika Ramadan makin akhir, kita juga makin jarang ke masjid, maka tidak usah mencela orang lain, tetapi diri kita lah yang harus kita koreksi, bahwa ketakwaan ini dipertanyakan. Sekarang monggo kita siap-siap mengoreksi diri sendiri. Malam ini begitu melimpah. Selama masjid ini berdiri, diresmikan tahun 2000 yang lalu, belum pernah ada jamaah isya sebesar ini. Kecuali ya malam Ramadan begini ini. Moga-moga makin besar, makin akhir hari-hari Ramadan ini, kita juga tetap bertahan di sini. Tidak ada yang amin, berarti tidak ada yang sanggup. Saya sangat berharap, ayolah kita nasihati diri masing-masing untuk tidak menyia-nyiakan kesempatan emas hidup di dunia yang singkat ini, untuk sebanyak-banyaknya bertakwa, beribadah, taat kepada Allah SWT. Tidak peduli itu malam Ramadan, malam keberapa, dan tidak peduli itu Ramadan atau tidak Ramadan, mestinya berjamaah atau sholat berjamaah adalah menjadi bagian pengabdian kita kepada Allah SWT. Hadirin hadirat rahimakumullah. Kalau tahun lalu saya dibisiki maksimal 1/4 jam, tadi dibisiki minimal 3 jam. Mungkin dia juga kapok dengan sindiran saya, tapi beginilah, tentu saya tidak ingin berlama-lama dalam ceramah ini. Saya sungguh berharap penjenengan bisa menikmati ibadah ini. Nanti ibadah sholat tarawih juga dinikmati. Topik atau temanya itu selintas fikih Ramadan atau fikih puasa. Nah, kalau selintas kan ya sebentar aja kan. Tapi ini ada postingan yang sudah mempublik, postingan yang saya yakin penjenengan yang punya Android mesti sudah membacanya. Postingan tentang fikih puasa versi kesehatan.
atau apapun namanya itu, fikih kontemporer kesehatan atau apa, yang jelas saya tidak melihat pakar fikih di dalamnya. Saya tidak melihat ini ditasrih oleh ahli fikih. Bahkan saya duga sesuai dengan bahasanya ini berasal dari Malaysia. Kemudian yang bertanggung jawab ini nama-nama yang bagi saya sangat asing. Bukan, tanpa merendahkan siapapun, ini ya saya tidak tahu bahwa dia ahli fikih atau tidak, tetapi isinya bermasalah. Ini yang saya khawatirkan, begitu kan. Banyaknya postingan itu di satu sisi memang minterkan kita, tapi di sisi lain membelingerkan kita, artinya menyesatkan kita. Kalau kita tidak tahu, maka pasti akan salah jalan. Tetapi sekali lagi, kalau ini wilayahnya fikih, maka boleh aja merasa benar, tapi saya yang membaca merasa perlu mengklarifikasi. Tapi karena judulnya selintas, maka ya sebentar aja, tergantung nanti cukup atau tidak waktunya. Begini, suntik dengan obat tidak membatalkan puasa, iya benar. Kalau sakit kemudian suntik atau injeksi tidak batal. Tapi kalau suntik vitamin atau suntik makanan batal. Kemudian donor darah tidak membatalkan, tetapi makruh karena akan membahayakan orang yang berpuasa. Sebaiknya kalau donor di malam hari, bukan di siang hari. Menerima transfusi darah batal. Dan menerima infus batal, karena orang yang sakit harus ditransfusi darah, atau orang yang sakit harus diinfus, itu orang yang sakit yang boleh berbuka, boleh tidak puasa. Kalau dia puasa, dia cari gara-gara, tidak boleh, batal puasanya. Obat hisap atau semprot untuk orang yang sakit asma tidak batal. Kemudian inhaler atau hisap hidung kalau memang sakit flu misalnya, hidungnya buntu, maka tidak batal. Tapi kalau tidak sakit tidak apa-apa langsung menghisap, itu batal, minimal makruh, cari gara-gara. Hidung sehat tidak apa-apa lalu nyedoti dinikmati, itu minimal makruh, tapi ulama yang mutasyaddid menyatakan itu batal karena mencari masalah. Obat tetes hidung batal kalau tetes hidung itu sampai masuk kerongkongan. Tapi kalau tetes hidung di luar atau di hidung ini kemudian dikeluarkan, maka tidak batal. Kemudian obat tetes mata tidak batal, tetapi kalau diteteskan kemudian masuk ke kerongkongan dan ditelan, batal. Maka kalau tetes mata sebaiknya ya setelah diteteskan langsung berdiri atau jungkel supaya tidak masuk kerongkongan. 107.5 SARS FM. Make Muslim grow smart. Tetes telinga tidak batal, karena telinga tidak termasuk rongga yang tembus perut. Jadi urek-urek kuping juga tidak apa-apa, tidak batal. Tapi nek ureke dilebokne ya sejemeneh ku dadi perkara. Tapi tidak batal. Jadi benda masuk telinga itu tidak batal. Ini tentu pendapat yang berbeda banyak, tapi sekali lagi saya ingin mengklarifikasi sesuai dengan perspektif fikih kontemporer manhaji kontekstual. Kemudian obat kumur sebenarnya tidak batal asal bisa berhati-hati, tapi menyulitkan. Karena obat kumur itu hilangnya lama sehingga tentu akan menyiksa. Maka bagusnya kalau pakai obat kumur, setelah sahur sikat gigi, kemudian kumur pakai obat kumur, lalu sudah selesai. Kalau abab gak enak itu ya kabeh wong, Mas yang ganteng atau ayu ababnya tetap gak enak kalau poso. Jadi tidak usah lalu dibersihkan supaya abab itu bahasa Indonesianya. Ya ababnya supaya tidak bau itu ya susah lah. Asal kalau bicara menjaga jarak dengan lawan bicara kan beres. Masa dikumuri kemudian bicara di depan hidungnya yang diajak bicara ya mampu. Saya pernah jagungan dengan seorang menteri itu kurang apa? Wah, ambune masya Allah.
Karena puasa ya wajar. Jadi kita tidak maidu, memang la khulufu famis shaimi kal miski min indallah. Bau mulutnya orang puasa itu seperti misk menurut Allah SWT. Awakadakol. Intinya penjenengan kalau puasa ndak usah pakai obat kumur di siang hari, minimal makruh, tapi bisa membatalkan puasa kalau sembrono. Kemudian orang yang sakit atau orang yang kurang sehat atau orang yang perlu periksa diambil sampel darah tidak batal. Kemudian vaksinasi juga tidak batal. Vaksin, pakai vaksin itu, vaksin suntik atau vaksin yang tidak menelan sesuatu tentu. Anestesi atau obat bius tidak batal jika tidak sadarnya hanya beberapa waktu aja, 1 jam misalnya. Tapi kalau tidak sadarnya sehari penuh ya batal. Waspadalah yang tidur, kebanyakan tidur itu bisa minimal makruh. Kalau terus mulai habis sholat subuh sampai maghrib tidur terus gak tangi, batal. Nah, itu sholat zuhur piye, sholat asar piye. Kemudian kalau misalnya tidur untuk sholat, kemudian bangun sholat, kemudian tidur lagi, kemudian bangun lagi untuk sholat, tidur lagi, bangun. Banyak mana? Kalau banyak tidurnya batal. Terus ngonai, ini dalilnya sulit ini memang. Tapi kalau ada kebiasaan begini sangat tercela. Bengi mulai, terus awan turu, tangi pas sholat tok. Nah, ini kan berarti gak poso. Dan tolong diingat, tidak ada hadis naumus shaimi ibadah. Itu tidak ada. Itu palsu, itu omong kosong. Tidak ada, Nabi tidak bersabda bahwa tidurnya orang puasa itu ibadah. Belgedes. Tidak ada itu. Kalaupun disebut hadis palsu, saya sudah mencari, tidak ketemu. Jadi jangan dengan alasan turu awan krono kabotan poso. Sekali lagi, tidur puasa atau tidak puasa bisa menjadi ibadah jika niatnya baik, caranya baik. Tapi kalau niatnya hanya untuk mengurangi puasa, mengurangi beban puasa, lalu bahkan kemudian caranya bangun hanya waktu sholat saja, jelas tidak sesuai dengan hikmah puasa. Kalaupun tidak batal, maka makruh berat, makruh tahrim, makruh yang mendekati haram. Kemudian, nah ini periksa intravagina. Ini yang ngerti ibu-ibu ini. Periksa intravagina. Ngertos ya? Jadi perempuan diperiksa vaginanya di dalam. Itu batal. Di sini dikatakan tidak batal. Batal. Wong vagina itu kan bagian dalam. Ya memang kalau periksa tidak wajib mandi, iyalah. Tidak wajib mandi jinabat. Tapi kalau dimasuki benda, apa tangan, apa driji, ya batal lah. Andai kata dia mau periksa ya malam hari. Kalau siang hari ya apa daurat apa enggak. Kalau daurat ya sudah enggak usah puasa saja karena sakit. Yang lebih fatal lagi ini begini. Hutang puasa itu hakikatnya tidak perlu dikodok, tapi cukup fidyah. Ini ngarang berat ini. Allah SWT menyatakan faman kana minkum maridun aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Ada lagi wa man kana maridun aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Siapa yang sakit atau bepergian maka wajib mengkodok. Tapi bagi wa'ala ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Tetapi yang berat berpuasa, berat selama-lamanya, berat selama hidup, atau berat selama minimal setahun sampai Ramadan berikutnya, maka memang fidyah. Tapi jangan percaya bahwa hukum asal orang yang tidak berpuasa itu fidyah, bukan kodok. Itu salah besar. Ini melanggar ketentuan Al-Quran. Maka sekali lagi panjenengan yang menerima postingan panjang sekali tentang ini, tolong diperhatikan, tidak semuanya benar, bahkan sebagian memang salah dan sekarang tren. Bahkan Al-Quran, pemahaman Al-Quran, makna Al-Quran pun banyak yang diplesetkan. Bahkan orang kafir juga ikut-ikut.
Contohnya misalnya makna atau sebab turunnya surat At-Tahrim ayat 1 sampai 5 itu orang kafir ikut-ikut bicara, orang Syiah ikut bicara sehingga mencerca, mencela. Sekali lagi perhatian untuk semuanya bahwa jika penjenengan mendapatkan postingan tentang agama, periksa siapa yang bertanggung jawab. Kalau tidak ada yang bertanggung jawab, maka tidak usah didengar, atau tanyakan kepada orang yang penjenengan percaya bagaimana kebenarannya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Sudah 3 jam ini sesuai dengan ketentuan dari ini imamnya para imam ini Pak Marzuki. Terima kasih berat menyenang semuanya. Mohon maaf segala khilafan kesalahan. Mari kita nikmati sholat tarawih yang 8 atau 20 rakaat sama benarnya, terserah penjenengan nanti sesuai dengan kebiasaan yang ada pada diri masing-masing. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 107.5 SARS FM. Make Muslim grow smart.